Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main sambil berteriak histeris dan mengoyang-ngoyangkan tubuh bapak yang malam itu benar-benar terlihat kaku. "Pak, ya Allah Pak, sadar Pak," teriakku kencang dengan sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri karena malam itu aku merasa tiba-tiba seperti ada yang berada di dalam rumahku. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena malam itu aku tiba-tiba seolah berada di tengah-tengah kerumunan orang. Padahal nyatanya malam itu keadaan rumahku sangat sepi dengan hanya ada aku dan bapakku sendiri. Dan belum lama setelah itu, bukannya mendapatkan pertolongan, malam itu perutku tiba-tiba terasa bergejolak dengan anehnya. Di dalam perut, aku merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak. Bahkan selain merasakan, aku juga sempat melihat ke arah perut. Ada seperti benjolan sebesar kelereng yang bergerak tidak beraturan ditambah dengan rasa sakit yang sepertinya sudah tidak bisa aku tahan lagi. "Ya Allah, apa ini?" teriakku. Dan tidak hanya itu, ketika kami masih dalam keadaan mencekam, tiba-tiba pandanganku teralih dengan adanya sosok hitam besar tinggi yang terlihat diam di salah sudut rumah yang menatapku dengan tatapan yang sepertinya hingga kini tidak akan pernah bisa kulupakan. Malam itu kami benar-benar diserang habis-habisan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logika. Tubuhku dibanting, bapakku diseret dan banyak benda rumah yang terlihat bergerak-gerak dengan sendirinya dan tidak berhenti begitu saja. Meski keadaan sangat sepi, tapi aku benar-benar merasakan jika rumahku malam itu sedang dipenuhi banyak sekali seseorang. Tapi nyatanya semua benar-benar tidak ada siapa-siapa. Dan untungnya semua itu tidak berjalan dengan lama. Sekitar 10 menit aku mengalami semua itu. Pandanganku tiba-tiba kabur, kepalaku pusing dengan perut yang juga tiba-tiba mual dan bergejolak. Hingga akhirnya, sesaat setelah itu, aku pun sudah tidak bisa lagi mengingat kejadian selanjutnya. Semuanya tampak gelap dan perasaan yang aneh seperti seorang yang sedang tidur dan bermimpi, ucapku. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu terlalu begitu saja. Keesokan harinya, semuanya malah semakin aneh saja, bukan membaik. Pagi itu kami melihat bapakku sudah dalam keadaan yang sangat memperhatikan. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku dengan tatapan mata yang terlihat sangat kosong, membuat perasaanku saat itu sudah tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dan tidak berhenti begitu saja. Pagi itu aku juga melihat bagian rumahku yang diberantakan ditambah dengan adanya bekas bunga melati yang terlihat berceceran, membuat perasaanku waktu itu sudah sangat kebingungan tidak karuan. Dan tanpa mempedulikan keadaan rumahku, aku pun mendekati tubuh bapakku dan seketika berteriak sekuat tenaga dengan tangisan yang sudah tidak bisa ku ketahui. "Ya Allah, Bapak kenapa?" rintikku sembari menggoyang-goyangkan tubuh bapakku. Karena tak kunjung mendapatkan respon dari bapakku, aku akhirnya berlari ke rumah dan segera mencari pertolongan kepada tetanggaku yang berada tidak jauh dari rumahku. Dan singkat cerita, setelah mendapatkan pertolongan dari tetangga kanan dan kiriku, akhirnya bapak pun bisa segera dilarikan ke puskesmas terdekat yang ada di desaku. Setelah berhasil mendapatkan pertolongan, bapak pun dirawat di puskesmas tersebut sehingga beberapa hari lamanya. Menurut keterangan dokter, luka yang dialami oleh bapakku adalah murni luka penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Tidak ada bukti jika bapak memiliki penyakit dalam atau penyakit bawaan. Bahkan yang membuat aku terkejut adalah keadaan bapak yang kaku dan melotot. Menurut dokter waktu itu dikarenakan shock dan kaget yang sangat berlebihan hingga akhirnya membuat saraf yang ada dalam tubuh bapak mengalami gangguan. Bapak kamu ini mengalami shock berak, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan tidak hanya itu, sepertinya beliau juga habis dianiaya oleh seseorang. "Kemarin malam, masa sih kamu nggak ingat apa-apa?" tanya dokter puskesmas tersebut dengan tatapan matanya seperti sedang mencurigaiku. Dan tanpa menjawab perkataan dokter tersebut, aku pun masuk begitu saja ke ruang perawat dan duduk di samping bapak yang waktu itu memang masih belum saja siuman. Di situ tentu saja perasaanku sudah campur aduk tidak karuan. Selain masih kebingungan dengan apa yang sudah kualami semalam, di benakku itu benar-benar memiliki banyak sekali pertanyaan. Apa yang kualami? Apa yang menyerang kami hingga kenapa semua ini bisa terjadi? Semuanya benar-benar hanya berputar-putar dalam pikiranku dengan tidak ada satupun teman yang kerabat yang waktu itu datang menjenguk keberadaan bapakku. Hingga akhirnya, belum selesai aku memikirkan semua itu dengan tetap menatap wajah bapakku, aku tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Pak Komar dan Nyai Bahri yang waktu itu datang mengunjungi puskesmas tersebut.
Yai mau bicara, ucap Yai Bahari sambil mengajakku keluar dari ruang perawat puskesmas dengan maksud seperti Nyai Bahari hanya ingin bicara berdua saja dengan bapakku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika menuruti ajakan Nyai Bahari dan Pak Komarlah yang waktu itu bergantian denganku untuk menjaga bapakku di ruang perawat di rumah sakit tersebut. Baik Yai, jawabku pelan dengan langkah menyusul Nyi Bahri. Bapakmu nggak bisa diobati di puskesmas ini. Apapun yang terjadi, semuanya harus tetap diselesaikan. Yang bisa diselesaikan semua ini sepertinya cuma kamu. Karena aku pun tahu dirimu ada yang jaga, yaitu almarhum ibumu. Sepertinya hanya itu satu-satunya kesempatan kita untuk menyelesaikan semua ini, ucap Nyai Bahri mulai obrolannya. Maaf Nyai, saya nggak paham sama sekali, sahutku dengan bingung. Sudah begini saja, semuanya kujelaskan nanti saja kalau bapakmu sudah sembuh. Sementara ini bapakmu kamu bawa pulang saja. Kalau sudah sampai di rumah, jangan sampai lupa buat sesajen. Khusus kamu jangan tidur di kasur dan jangan sampai lupa buat api di depan rumah ya nak. Biar semuanya tetap aman. Tutup Nyai Bahri sambil melangkah kakinya pergi meninggalkan puskesmas tersebut dengan diiringi Pak Komar yang terlihat menyusul berjalan pulang. Hingga akhirnya setelah obrolan waktu itu, aku pun seketika membawa bapakku pulang ke rumah dan selanjutnya tidak lupa aku menuruti semua perintah Nyai Bahri. Dan tidak hanya itu, kini aku harus merawat bapakku seorang diri. Bapak yang sebelumnya tidak sadarkan diri waktu itu juga sudah sadar dari, namun keadaan bapak bisa dikatakan jauh dari kata baik-baik saja. Kini bapak hanya ada diam di ranjang dengan tidak sekalipun mengeluarkan kata-kata. Wajahnya pucat dengan tubuh yang sepertinya sulit sekali untuk digerakkan. Mengetahui hal itu, aku mencoba tabah dan tetap merawat bapakku apapun dan bagaimanapun keadaannya. Semua cara medis dan non-medis waktu itu benar-benar sudah aku coba, namun hasilnya tetap sama. Kepala desa yang seharusnya melayani dan mengayomi masyarakat waktu itu bisa dikatakan sudah tidak ada lagi dan mengingatkan keadaan bapakku waktu itu yang memang sudah tidak baik-baik saja. Tapi anehnya, di situ semua staf dan wakil kepala desa seolah-olah juga tidak mau peduli dengan keadaan bapakku. Mengetahui hal itu, perlahan aku mulai mencurigakan jika semua yang terjadi dengan bapakku ada hubungannya dengan semua sikap warga. Bapak sepertinya sengaja diganggu dengan cara halus agar bisa digeser posisi dan jabatannya. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga menjadi lebih sering melihat aktivitas Pak Tarjo yang terlihat seperti mencari perhatian kepada masyarakat. Pak Tarjo yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang sombong dan pelit, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi baik. Hingga akhirnya, setelah 3 bulan lamanya, karena keadaan bapakku yang juga tidak kunjung membaik, masyarakat pun secara sepihak akhirnya mengatasi posisi bapakku dengan memilih Pak Tarjo sebagai kepala desa yang baru. Disitulah dalam sekejap akhirnya semua urusan desa serta jabatan yang sebelumnya adalah milik bapakku waktu itu dipindah tangankan kepada Pak Tarjo. Tapi sayangnya, masalah desa yang sebelumnya sudah ada di bawah kepemimpinan Pak Tarjo semuanya semakin hancur. Keadaan desa waktu itu benar-benar kacau dengan semakin mewabah penyakit aneh yang sepertinya sebelumnya waktu itu sudah bisa dikatakan telah menyerang hampir semua warga. Dan tidak hanya begitu saja, angka kematian yang semakin meningkat ditambah tingkat pencurian yang semakin tidak terkendali membuat keadaan desa waktu itu bisa dikatakan sudah berada di ujung tanduk dan tidak layak dihuni. Waktu itu, sudah jarang sekali orang luar daerah yang datang untuk memutar ronda perekonomian. Para pedagang yang sebelumnya datang membawa sayuran dan bahan makanan waktu itu juga sudah jarang sekali ditemukan. Hingga akhirnya, para warga satu persatu mulai pergi meninggalkan desa ini karena mereka anggap jika desaku adalah sebuah desa yang telah terkutuk. Mengetahui hal itu, aku pun tetap bertahan dengan tidak pergi kemanapun karena aku pun tahu rumah yang kutinggalkan tersebut adalah harta satu-satunya yang kumiliki. Ditambah keadaan bapak yang waktu itu bisa dikatakan sudah tidak bisa lagi jika harus ditinggalkan sendiri. Sebenarnya semua itu tidak menjadi masalah bagiku, karena selama hidup di desa tersebut keadaanku tetap baik-baik saja. Meskipun semua orang yang ada di desa sudah terjangkit wabah penyakit aneh yang sama. Dan hingga akhirnya semua penderita dan cerita ini pun sampai pada puncaknya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu genap 1000 hari setelah kejadian yang menimpaku dan menimpa bapakku malam itu. Desa yang sebelumnya masih terlihat adanya orang yang warawiri
Waktu itu benar-benar sudah berubah menjadi seperti desa yang tidak berpenghuni. Jangankan penduduk desa, para pemimpin desa sebelumnya tersebut waktu itu juga sudah tidak ada lagi karena Pak Tarjo pun sepertinya sudah dianggap gagal membawa desa ke arah yang lebih baik lagi. Dan puncaknya, siapa sangka semua cerita tentang desaku ini ternyata memang berhubungan erat dengan keadaan bapakku. Semua kenyataan itu akhirnya terungkap setelah aku mengalami hal yang bisa dikatakan menjadi sebuah awal di mana perubahan dan keadaan desa akhirnya bisa mendapatkan jalannya. Siang itu seperti biasanya, aku baru saja pulang dari pasar yang ada di desa sebelah yang memang berada cukup jauh dari rumah. Karena belum ada kendaraan, berangkat pagi buta, waktu itu aku sampai rumah sudah tengah hari dengan membawa keperluan yang memang kubelanjakan. Hanya 1 bulan, hanya 1 kali. Namun anehnya, ketika aku sampai waktu itu, aku tiba-tiba terkejut bukan main. Karena siang itu aku melihat bapakku yang sebelumnya hanya berbaring di atas ranjang. Waktu itu tiba-tiba terlihat sudah duduk di ruang tamu. Dengan tatapan matanya yang sudah dilihat sangat kosong dan tetap mulutnya terdengar sedang bersenandung dengan bahasa Jawa halus. Mendengar hal itu, perasaanku seketika terkejut bukan main. Karena selama aku merawat bapakku, itulah pertama kaliku melihat bapakku berbicara dan turun dari ranjang tanpa bantuanku. "Pak, loh, bapak sudah sembuh," ucapku pelan sambil aku yang menyusul duduk di tempat di sampingnya. Tapi anehnya, bukan menjawab perkataanku, bapakku terus saja bersenandung dengan sesekali tertawa dengan sendirinya. Seolah-olah siang itu beliau berbicara dengan seorang yang berada di depannya. Ya Allah, sepertinya aku harus ke rumah Nyai Bahri deh. Bapakku tiba-tiba seperti ini, pikirku dalam hati. Dengan seketika aku beranjak ke tempat duduknya dan mulai kembali mengunci semua pintu yang ada di rumahku agar selama aku tinggal pergi ke rumah Nyai Bahri, bapakku tetap dalam rumah dan tidak pergi. Singkat cerita, sekitar pukul jam 2:30 sore, aku pun akhirnya sampai di rumah Nyai Bahri dan langsung menceritakan semuanya yang sedang bapakku alami. Namun sayangnya, belum selesai aku menceritakan semuanya itu, waktu itu Nyai Bahri tiba-tiba seketika berdiri dan keluar dari rumahnya yang waktu itu aku kunjungi, dan tidak berhenti di gitu saja. Beberapa saat setelah itu, Nyai Bahri pun terlihat berteriak memanggil-manggil. Berapa warga yang memang masih tersisa, "Ayo, ayo, yang selama ini kita tunggu sekarang sudah saatnya," teriak Nyai Bahri. Dan tanpa mengerti apa-apa yang dilakukan Nyai Bahri, aku pun waktu itu hanya duduk diam di ruang tamu yang Nyai Bahri dengan perasaan yang masih kebingungan dengan apa yang baru saja beliau teriakkan dengan lantang. Hingga akhirnya beberapa saat setelah itu, hanya ada sekitaran 3 orang warga yang terlihat datang dan berkumpul karena pada dasarnya para penduduk di desa itu waktu itu benar-benar sudah sangat jarang. "Sudah, ayo bapakku, kita tolong sebisanya. Nanti kamu kuberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya sudah saatnya kamu mengetahuinya," ucap Nyai Bahri sambil terlihat berjalan cepat ke arah jalan menuju ke arah rumahku. Singkat ceritanya, akhirnya kami semua pun sore itu menuju ke rumahku dengan langkah kaki yang terlihat terburu-buru. Sesampainya di rumahku, waktu itu Nyai Bahri seketika menghampiri bapakku yang waktu itu masih berada di posisi di ruang tamu. Tanpa lama-lama lagi, Nyai Bahri pun seketika memerintahkanku untuk segera membuatkan kopi pahit, dan beberapa warga lainnya juga terlihat segera membakar dupa yang ternyata dupa-dupa tersebut sudah dibawa dari rumah mereka masing-masing. Dan dengan tidak terlalu banyak tanya, aku pun langsung menuju ke arah dapur dengan mataku yang sempat melirik ke arah bapakku yang ternyata waktu itu bapakku sedang berbicara dengan Nyai Bahri dengan bahasa logat Jawa. Aku pun sama sekali tidak bisa memahaminya. Dan puncaknya, setelah berbicara berapa lama, bapakku tiba-tiba terlihat berjalan di antara Nyai Bahri menuju kamar tidurnya dengan langkah kaki yang sepertinya langkah kaki orang sehat seperti pada umumnya. Mengetahui hal itu, jantungku pun seketika berdetak kencang dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan. Bapakku yang sebelumnya kurawat bertahun-tahun karena tidak bisa bangun tidur, waktu itu benar-benar terlihat berjalan dengan sangat santainya. Dan dalam selesai aku kebingungan dengan keadaan yang ada, tanganku tiba-tiba ditarik oleh Nyai Bahri sembari memberi tanda jika Nyai Bahri ingin mengajakku untuk duduk dan berbicara. Aku sebenarnya sudah mengetahui jika akhirnya akan seperti ini. Bapakmu dari dulu sudah kuingatkan, tapi sayangnya dia tidak mau menurutkan karena aku pun tahu bapakmu memang orang baik. Insya Allah semua amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,
ucap Nyebari dengan berbahasa basi. Dan puncaknya, yang jelas setelah itu aku merasa diriku tidak baik-baik saja dan langsung aku pingsan waktu itu. Keesokan harinya, ketika aku membuka mata, bapakku sudah dalam posisi disolati hanya oleh sekitar 3-4 orang saja. Hal itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena selain sudah tidak adanya penduduk, kematian bapakku waktu itu bisa dibilang cukup aneh dan akhirnya membuat para warga ketakutan. Di situ, jangankan berteriak dan menangis, berbicara saja rasanya aku tidak bisa dan mampu. Karena aku hanya bisa tidak percaya dengan kepergian bapakku. Hingga akhirnya, seiring berjalan waktu, karena Nyebari menganggap jika aku butuh perawatan lebih lanjut, akhirnya beliau membawaku ke salah satu rumah sakit yang di kota yang sangat jauh dari desa tempat tinggalku agar keadaanku bisa lebih baik daripada sebelumnya. Semua itu bisa dibilang cukup wajar. Karena asal kalian tahu, sejak kematian bapakku, hari-hariku hanya kuhabiskan dengan diam diri dalam rumah. Aku tidak makan, aku tidak mandi dan akhirnya aku diam melamun saja sepanjang hari. Tubuhku kurus, semakin habis, rambutku acak-acakan dan bahkan jika ada orang lain yang sedang melihat bentuk tubuh dan wajahku waktu itu, maka sudah dipastikan mereka pasti akan ketakutan. Kini setelah semua cerita ini berakhir, aku memutuskan untuk hidup keluar jauh dari desa tersebut agar aku bisa melupakan semua kejadian yang pernah kurasakan. Hal itu kulakukan karena aku tidak mau mengingat masa laluku di desa tersebut yang memang bisa dikatakan sudah cukup mengerikan. Dan akhir cerita, aku tidak tahu lagi bagaimana kondisi desa tersebut. Terakhir aku mendengar kabar bahwa desa tersebut kini sudah tidak lagi ada mengingat bencana Gunung Meletus tahun itu. Juga membuat pemerintah menutup akses ke sana dan membuat desa tersebut akhirnya hanya tinggal sebuah cerita. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Sekian kami pamit. Wassalam.